Jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah Minggu Gereja Isa Al-Masih Menteng Pulo. Mari kita menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami tahu bahwa semua hanya karena Engkau Tuhan. Hanya karena kebaikan-Mu kami boleh hidup. Karena kasih karunia Tuhan, kami bisa menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus satu minggu yang kami lewati. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami di hadapan Tuhan.
Shalom, salam kemenangan buat kita semua. Salam sehat, salam sukacita, salam kelimpahan, salam sejahtera buat kita. Dan kita percaya hari ini adalah hari kemenangan buat kita. Apapun yang kita alami dan kita hadapi, itu tidak pernah membunuh dan mematikan kita. Karena apapun yang kita hadapi dan kita alami, itu adalah sebuah alat peninggian Tuhan dalam hidup kita. Taruh itu dalam hati kita. Memilih untuk tidak dirusakkan dengan keadaan apapun, dan memilih untuk menang dalam segala keadaan. Firman Tuhan hari ini akan menjawab seluruh persoalan saudara dan saya. Firman Tuhan akan menjawab semua penyakit apapun yang kita hadapi. Baik itu penyakit secara jasmani, secara jiwa, secara roh, secara ekonomi, bahkan apapun yang menjadi masalah kita. Hari ini ada firman yang akan membangun hidup saudara, membangkitkan gairah kita, dan membuka paradigma yang baru dalam hidup kita, sehingga membuat itu kita berjumpa dengan Tuhan. Tema firman Tuhan hari ini adalah perkataan yang membangun. Ayat firman Tuhannya terambil di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 seperti ini kata firman Allah. Janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Kata firman Tuhan, janganlah ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Ada satu firman Tuhan yang berkata di dalam Lukas 6 ayat yang 45, saudara. Dikatakan seperti ini. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Jadi kalau dikatakan Paulus di Efesus bahwa janganlah hendaknya kamu mengeluarkan perkataan kotor, lalu di Injil Lukas berkata ternyata perkataan kotor itu bukan di mulut ini asalnya, tapi dikatakan ada perbendaharaan hati. Dan dikatakan di Injil Lukas ini ada dua perbendaharaan, saudara. Apa itu perbendaharaan? Menurut kamus bahasa Indonesia dikatakan perbendaharaan itu artinya adalah tempat penyimpanan harta benda. Yang kedua, perbendaharaan itu adalah kekayaan. Yang ketiga adalah kumpulan barang berharga. Hati kita ini, saudara, ada dua. Bisa menjadi perbendaharaan yang jahat atau menjadi perbendaharaan yang baik. Tergantung. Bila hati kita ini penyimpanan harta bendanya yang baik, saudara, maka yang dikeluarkan dari mulut kita sesuatu yang baik, membangun, menciptakan sesuatu. Tapi bila perbendaharaan hati kita ini isinya semua yang jahat, maka otomatis yang keluar itu adalah sesuatu yang jahat. Makanya Paulus berkata, jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulutmu. Karena seringkali kita tidak menyadari perkataan kita, saudara, membunuh banyak orang. Seringkali kita tidak sadari perkataan kita menghentikan panggilan Tuhan dalam hidup seseorang. Seringkali perkataan kita bukan membunuh musuh, tapi membunuh saudara seiman kita. Ketika kita melihat dia lebih berhasil dari kita melihat bisnis mereka lebih maju dari kita melihat mobil mereka bertambah, ketika kita melihat harta mereka bertambah, ketika kita melihat penampilan mereka berubah, dan sebagainya, dan sebagainya. Seringkali yang keluar dari mulut kita, yang keluar dari perbendaharaan hati kita, bukan sesuatu yang baik. Bukan sesuatu yang menyatakan puji Tuhan, kita melihat saudara sudah diberkati. Enggak, saudara. Malah lebih sering kita sebagai orang Kristen membicarakannya di belakang. Ah, itu uang dari mana? Apalah. Minjemlah. Mulut kita itu mengeluarkan sesuatu yang tidak baik. Saudara, saya tidak sedang menghakimi siapapun. Tapi kalau ini sedang terjadi kepada saya atau kepada saudara, mari cek and recheck. Karena Injil Lukas berkata kalau itu terjadi, artinya ada sebuah perbendaharaan yang jahat di hati kita.
Dan kalau itu ada, jangan biarkan itu berkembang. Jangan biarkan itu menumpuk. Jangan biarkan itu semakin banyak, saudara. Karena akan menghentikan hidup saudara dan hidup orang lain. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Perkataan yang baik untuk membangun, saudara. Waktu kita melihat teman kita pakai baju baru, kita melihat teman kita rambutnya baru, mari ucapkan perkataan yang baik. Kita tahu ada suami dari teman kita naik jabatan. Ya saudara, kita tahu mereka bisa menikmati liburan dengan baik. Saudara, mari ucapkan yang baik. Mari belajar mendidik hati kita. Dikatakan di dalam Injil Lukas bahwa dari perbendaharaan hati itu, yang keluar itu dari mulut, semua berasal dari hati, saudara. Jadi bukan masalah yang dikatakan sama Paulus ketika mengeluarkan perkataan kotor itu bukan yang ada di sini. Tapi yang sesungguhnya adalah apa yang dari mulut kita itu berpusat dari hati kita. Hari ini kita mau belajar untuk mendidik hati kita. Seringkali hati ini sering menipu, saudara. Seringkali hati kita ini membawa kita bukan dekat dengan Tuhan. Seringkali hati kita justru membuat kita terpisah dari kasih karunia Tuhan. Sebab itu mari kenali dan kenali dan kenali hati kita. Kalau ada sesuatu yang mulai bergerak dan bergeser di hati kita yang tidak sejalan dengan firman Allah, mari didik hati kita. Jangan pernah turuti apa kata hati saudara dan saya. Selama itu tidak selaras dengan Alkitab, jangan pernah ikuti apa kata hati saudara. Tapi mari tetap berdasarkan firman Allah. Mari tetap berdasarkan kasih Allah. Mari tetap berdasarkan cinta Allah. Hati ini harus sejalan dengan semua itu. Dikatakan bahwa pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Artinya saudara dan saya punya kemampuan untuk bisa membangun hidup orang lain. Membangun suami saudara, membangun anak saudara, membangun istri saudara, membangun gereja kita. Bahkan membangun pekerjaan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Membangun pelayanan yang Tuhan percayakan di tangan kita. Supaya apa yang Tuhan taruh di tangan kita, saudara, itu bukan makin hancur. Tapi justru apa yang ada di tangan saya, apa ada yang di tangan saudara, itu mengalami perkembangan. Alkitab katakan bisa mencapai 100 lipat kali ganda. Dan Tuhan janji, saudara, Dia memberikan kita 7 roh Allah di kitab Yesaya. Dia memperlengkapi kita dengan rohnya yang ajaib. Roh keperkasaan, roh pengetahuan, roh hikmat, roh pengenalan akan Tuhan. Roh Tuhan sendiri itu menguasai kita. Sehingga Tuhan itu berkata, kita ini menjadi manusia ilahi, saudara. Dan Yesus berkata, apa yang Dia lakukan di bumi ini, itu belum seberapa. Bahkan engkau dan saya, dikatakan Alkitab, dapat melakukan jauh lebih besar dari apa yang Yesus pernah lakukan. Artinya saudara, tidak terbatas. Tidak terbatas. Berikutnya saudara, di Yohanes 7 ayat yang ke-38 dikatakan seperti ini. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Saudara, kalau perbendaharaan hati kita menjadi perbendaharaan hati yang baik, maka dari perbendaharaan itu, dari gudang hati kita sendiri ini akan keluar dan dikatakan mengalir aliran-aliran air hidup, saudara. Bahkan dikatakan di Mazmur 1 ayat yang ketiga, kita ini seperti pohon yang ditanam di tepi aliran-aliran itu. Sehingga kita bisa menghasilkan buah pada musimnya. Dan dia tidak pernah mengenal masa kekeringan. Dikatakan hal yang sama, kalau perbendaharaan hati kita menjadi perbendaharaan hati yang baik, maka dari sini mengalir aliran kehidupan yang mengaliri hidup banyak orang.
Yang tadinya sudah kering hidup orang, ketika saudara dan saya ada, hidup orang kita airi. Maka kembali ada pertumbuhan. Ada tadinya orang sudah kehilangan pengharapan, kita aliri dari hati kita dan kita layani, maka terjadi pembaharuan. Ada pengharapan, saudara. Ketika kita bertemu dengan orang yang sakit, dan ketika ada aliran yang baru dari hati kita, dan kita alirkan kepadanya, ada kesembuhan ilahi. Karena apa, saudara? Ada aliran-aliran yang menghidupkan dari diri kita kepada jiwa-jiwa. Beberapa waktu yang lalu, saudara, kami membuat pelayanan. Di awal-awal tahun kami membuat pelayanan di jalan-jalan, saudara, di Bekasi khususnya. Pergi jam 8, jam 9 malam dari base camp. Dan kami sampai di tempat, pulang dari tempat itu jam-jam setengah 1 pagi, saudara. Sampai rumah itu bisa sampai jam setengah 2. Sampai beres-beres semua sudah setengah 2 pagi, saudara. Itu kami lakukan selama kurang lebih dari 1 minggu, saudara. Setiap hari kami turun ke jalan dan kami buat masak Indomie, saudara ya. Kami buat makanan Indomie panas di pinggir jalan, ada di terminal, ada di dekat lampu merah, ada di dekat pos polisi, ya macam-macam, saudara. Kami bagi banyak titik, saudara. Dan di tengah malam itulah saya sendiri menyadari, saya lihat, saudara, bagaimana seorang bapak tua yang dia bawa karung plastik. Dia jalan dan saya ajak ngobrol. Saya ajak mereka ngobrol dan bapak itu bilang masa pandemi ini sangat berat buat dia. Biasanya setiap hari dia bisa mendapatkan 150.000. Dan semenjak pandemi ini dia cuma bisa dapatkan 25.000 sampai 30.000 per hari, saudara. Yang dia dapat cuman gelas-gelas aqua. Jadi itu dia bilang tidak bisa mencukupi kebutuhan makan, minum, kontrakan dengan anak dan istrinya, saudara. Lalu saya berkata, Pak, mau nggak saya doakan? Karena saya sangat percaya kalau Bapak mau saya doakan dan Bapak percaya dengan doa kita malam hari ini, itu akan mengubah nasib Bapak. Dan di malam itu, saudara, saya melihat tidak ada seorang pun yang menolak saya untuk saya mendoakan mereka dalam nama Yesus. Kami berdoa, saudara, saya berdoa, saya ajak dia terima Yesus. Saya berkata, Tuhan, ubah nasib Bapak ini. Saya percaya walaupun saya mungkin nggak pernah ketemu dengan Bapak itu lagi, saya percaya kuasa doa, kuasa perkataan seperti Paulus katakan tadi, katakan itu, ucapkan itu untuk membangun seseorang. Saya sangat percaya, saudara. Dia pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya nggak tahu gimana caranya nanti. Tapi saya sangat percaya ada namanya lawatan roh Allah dalam hidupnya. Ada namanya pelayanan malaikat yang mengunjungi dia. Dan dia benar-benar mengalami Tuhan. Ada lagi seorang bapak muda, saudara. Dia jualan, kalau saudara tahu itu jualan rokok gendong. Yang cuma sepetak itu, saudara, namanya saya juga kurang tahu apa itu namanya ya. Dia jualan itu dan saya panggil. Hal yang sama saya katakan. Dan hal yang sama dia mengeluh, saudara. Itu isi tempat jualannya itu dikit banget. Rokok cuman berapa bungkus, lalu permen, cuman itu aja. Saya juga pas lihat, apa bisa hidup seperti itu? Dan dia bilang, saya jalan dari ujung ke ujung, Bu. Biasanya itu tengah malam seperti ini, dari ujung ke ujung, saya sudah dapat 100.000. Dan saya bisa pulang ke rumah. Setiap hari seperti itu. Sekarang, untuk jualan seperti ini aja, kalau bisa 50.000, udah hebat banget. Jadi ini memang sangat tidak cukup. Hal yang sama saya katakan, mari kita berdoa. Karena saya percaya kuasa doa dan kuasa dalam nama Yesus akan mengubah nasib banyak orang, saudara. Karena saya punya pengalaman dalam pribadi saya, hanya nama Yesus yang mengubah nasib saya. Dan saya percaya seperti firman katakan, aliran-aliran kehidupan itu akan menghidupkan mereka. Yaitu yang saya temui di jalan-jalan. Saya berkata, aliran itu akan terus mengalir dalam hidup saya ke banyak jiwa, saudara. Doakan, kalau tidak ada halangan, saudara ya, tanggal 27 Januari ini nanti saya mau ke Turki, saudara. Ya, buat banyak orang mungkin berkata, ngapain ke Turki? Orang lockdown, orang pandemi, saudara. Tuhan, tolongi aku butuh
grace-mu, aku butuh anugerah-mu, aku butuh favor-mu, aku butuh tangan keajaiban-mu. Topang aku supaya aku tidak bodoh, tidak jatuh di tempat yang sama. Tolong Tuhan. Jeritan yang sama sampai hari ini itu keluar dari hati saya. Karena saya tidak mau menjadi orang yang najis, saudara. Hidup tidak pernah mulus. Selalu saja ada masalah, ada salah paham, ada miskomunikasi, dan sebagainya. Tapi biar semua itu tidak membuat kita menjadi kotor. Perbendaharaan ini yang kotor, saudara. Mari kita minta anugerah Tuhan mengeluarkan semua itu. Katakan, Tuhan, semua perbendaharaan hatiku, kebencianku, kemarahanku, dendamku, kepahitanku, kenajisanku, pencurian, kebohongan, apapun di hatiku, Tuhan, kuras itu. Keluarkan itu. Dan berikan aliran yang baru, Tuhan. Seperti firman Tuhan katakan. Ada aliran-aliran kehidupan yang mengalir, saudara, dari hidup kita. Kita kembali ke ayat yang pertama di Efesus tadi. Dikatakan supaya mereka yang mendengar perkataan kita yang baik, mereka akan beroleh kasih karunia. Saudara, perkataan kita bukan sekedar yang baik. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai ke 3, seperti apa dahsyatnya kuasa perkataan kita, saudara. Dikatakan seperti ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Saudara, untuk menghadapi kegelapan pada awal dunia belum diciptakan. Dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan bumi itu masih kosong dan gelap gulita. Belum ada apa-apa. Tapi ada satu kata yang menyentuh hati saya di ayat yang ketiga, dikatakan, maka berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Artinya Allah punya kuasa mencipta dengan sangat ajaib dengan firman, saudara. Dia tinggal berkata, mengalahkan kegelapan di seluruh bumi hanya satu, ketika dia berfirman, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Kuasa yang sama, perkataan yang sama, Tuhan berikan kepada saya, kepada saudara. Apa yang hari ini yang menjadi gelap dalam hidup saudara? Keuangan saudara kah? Kesehatan saudara, suami, apalah saudara? Pekerjaan yang sudah mulai gelap, rumah tangga yang sudah mulai gelap. Mari lihat di ayat Kejadian ini. Waktu Tuhan lihat alam semesta ini gelap, saudara. Cuma satu kuncinya, ketika dia mengeluarkan perkataan dari mulutnya dan dia berkata, jadilah terang, maka terang itu tercipta. Hari ini Tuhan berikan kuasa yang sama untuk menciptakan di mulut kita. Waktu kita melihat persoalan di rumah tangga kita, jangan menyerah. Ciptakan sesuatu di mulut saudara. Di rumah saya, saudara, beberapa minggu, sudah sekian lama ya, saya nggak hitung berapa minggu tepatnya, tapi itu sepertinya sudah lama. Waktu itu hujan, tiba-tiba air di rumah saya itu berubah. Dari bening putih menjadi hitam dan berbau. Hitam seperti air got, saudara. Itu dikuras, tetap hitam. Dan lama-lama dia tetap hitam, saudara. Tapi nggak hitam pekat. Tetap namanya kayak air got menurut saya. Tapi ya, saya nggak punya pilihan untuk tidak memakai air itu. Saya tetap pakai air itu. Itu berlangsung sekian lama. Lalu, berapa minggu kemudian, saudara, berubah dari hitam itu menjadi coklat, kayak lumpur. Saya nggak tahu apa yang terjadi di bawah tanah, saudara. Saya nggak tahu apa terjadi perubahan mendadak hari itu. Berminggu-minggu. Mungkin hitungan bulan malah, saudara. Kami mencium bau air yang bau di rumah kami. Dan di hati saya sudah ada hati seperti ini. Saya harus doakan air saya nih. Saya nggak mau disiksa sama air nih. Ini kayaknya sudah permainan nih. Saya kayaknya dikerjain sama air nih. Saya nggak mau nih. Tapi saudara tahu nggak?
kemalasan saya lebih besar daripada keinginan saya. Itu ada di hati saya, ada di otak saya. Tapi ini tangan nggak gerak-gerak. Tangan ini tetap nggak ke mesin, saudara. Tetap aja nonton TV, tetap aja main telepon. Dan itu berlangsung sekian lama. Satu kali, saudara, Tuhan izinkan mati, saudara. Jadi nggak bisa ada air. Jadi saya harus angkat pipanya itu untuk saya pancing air. Nah, hari itulah saya ambil garam, saudara. Saya bilang garam itu selalu menahirkan. Saya bilang di dalam nama Yesus, aku masukkan garam ke dalam pipa, saudara. Saya masukkan dalam nama Yesus. Air yang kotor, air yang bau hari ini berhenti. Saya masukkan garam. Saya berkata, ada garam yang saya masukkan untuk menahirkan, menguduskan, mengubah seluruh air yang ada di dalam. Saya masukkan, saudara, dan saya tutup pipanya. Lalu saya pasang air. Saudara tahu, hari itu juga, sampai hari ini, saudara, air kami tidak pernah hitam, air kami tidak pernah coklat, dan air kami putih hari ini. Sampai saya bilang, Tuhan, ampuni aku yang bandel ya, menunda-nunda. Dan hari ini kita tidak lagi mencium bau got di air. Kita bisa menikmati air untuk mandi, untuk segala macam kegiatan. Adakah kuasa perkataan, saudara? Tapi saya memilih untuk menunda. Dan sehingga saya menderita dengan air saya. Bukankah seringkali kita seperti itu, saudara? Kita tahu firman, kita tahu kebenaran, kita tahu segala sesuatu, dan kita memilih untuk malas. Hari ini mari kita wake up, bangkit, bangun, saudara. Dari kemalasan kita, ketidakpercayaan kita, bangkit dari semua penundaan kita seperti saya, bangkit dari semua berdalih-dalih kita, dan mari memilih menciptakan sesuatu di mulut kita dengan kuasa perkataan, saudara. Terjadi sebuah perubahan. Amin. Ada perubahan yang signifikan, dan saat itu juga, saudara, air kami berubah. Nggak nunggu besok. Begitu saya masukkan garam itu, begitu saya doakan, saya pasang mesin, air itu putih sampai hari ini. Mari memilih tidak menunda seperti saya. Mari memilih bangkit. Hari ini, saudara, pilihlah untuk tidak pernah berhenti karena orang lain. Karena persoalan, jangan pilih berhenti. Tapi mari ciptakan sesuatu. Dikatakan supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Karena di mulut kita ada daya cipta yang ajaib. Menghabisi semua bentuk kegelapan, kekosongan, apapun namanya. Dan ketika ada firman yang keluar dari mulut kita, maka terjadilah terang yang ajaib di hidup kita. Terang itu menyinari hidup kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, tetangga-tetangga kita, keuangan kita, anak kita, sekolahnya, kuliahnya, pekerjaannya, cucu kita, apapun yang berkaitan dengan hidup kita. Di sana ada terang yang ajaib. Dan di kitab lain berkata, terang itu akan dilihat oleh bangsa-bangsa lain, bahwa di dalam hidup kita ada terang Tuhan. Sebab itu mari kita belajar supaya perkataan yang membangun yang keluar dari hidup kita. Bangun hidup kita supaya tiap hari ada sebuah hubungan dengan Tuhan. Bangun dengan doa kita, bangun dengan baca Alkitab, bangun dengan berpuasa, bangun dengan memberi. Mari bangun dengan semua yang seperti yang Tuhan mau. Karena itu yang berdampak. Karena itu yang berdampak, saudara. Buat hidup kita, buat orang lain, bahkan kerajaan surga. Saya berdoa biar setiap kita yang mendengar firman Tuhan hari ini memilih untuk mengubah perkataan kita, saudara. Jangan pernah memilih memperkatakan yang negatif tentang diri saudara. Tentang anak saudara. Tentang pekerjaan saudara. Jangan keluarkan keluhan-keluhan yang bisa ditangkap iblis, dan itu terjadi, saudara. Tapi mari selalu ucapkan kata yang membangun, kata yang baik, kata yang manis, kata yang sedap didengar, dan kita akan makan buahnya. Itu kata kitab Amsal. Siapa yang menggemakan mulutnya, lidahnya, dia akan makan buahnya. Mari makan yang baik. Mari ubah perkataan saudara hari ini. Sadari betapa banyaknya pelanggaran di mulut kita. Betapa banyaknya kekotoran di perbendaharaan hati kita. Hari ini minta Tuhan bereskan semua.
Kita mau di sepanjang tahun ini, saudara, adalah setahun kemanisan di hidup kita. Setahun menjadi setahun yang ajaib di hidup kita. Setahun-tahun yang mulia, tahun di mana karakter kita diperbaharui, perkataan kita diperbaharui, semua kita diperbaharui, dan kita punya jubah yang baru untuk kita berjalan di sepanjang tahun ini. Saya berdoa biar sungguh-sungguh firman ini menjadi berkat buat kita. Menjadi makanan yang lezat, makanan rohani yang mengenyangkan kita dan membuat kita tidak lagi lapar akan dunia. Karena firman ini akan membuat kita kenyang dengan Tuhan, maka kita tidak butuh yang lain selain dari firman Tuhan. Biar firman ini memberkati saya dan saudara dan menjadi daging dalam hidup saya dan saudara. Amin.